Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lupanya suatu berwasiat pada diri sendiri dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan tidak dimatikan kita oleh Allah kecuali kita dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian semuanya meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus merupakan bulan yang istimewa dan bersejarah bagi bangsa tercinta kita, yaitu Indonesia. Menilik peristiwa bersejarah Indonesia 77 tahun yang lalu, yang mana Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu momen ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan adalah cita-cita setiap warga negara dimanapun berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan bukanlah semata terbebas dari penjajahan bangsa lain. Akan tetapi yang jauh lebih utama dari itu adalah manakala seorang hamba bisa terbebas dari segala hal yang menghalanginya dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari segala sesuatu yang menjauhkannya dari surga Allah. Karena maksud dan tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu setiap dari kita ingin menjadi manusia yang merdeka dengan seutuhnya, hidup tanpa ketergantungan terhadap sesuatu, hidup aman dan bebas dari penghambaan dan penjajahan. Setiap orang berani untuk membeli dengan harga mahal untuk kemerdekaan yang hakiki itu, karena jika tidak merdeka berarti setiap saat siap untuk disiksa, untuk dilucuti, untuk dibentak, untuk diusir, untuk dihina, untuk didiskriminasi, bahkan untuk dibunuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi ironisnya, banyak orang yang belum mengetahui apa itu kemerdekaan yang hakiki. Mereka belum bisa membedakan antara kemerdekaan hakiki dan keterpurukan. Ketika kita tidak mengetahui apa itu kemerdekaan yang hakiki, tentu kita akan terperosok ke dalam kemerdekaan yang semu, sehingga acuh tak acuh dan tidak berusaha meraih kemerdekaan yang hakiki, atau bahkan mengganti kemerdekaan yang hakiki itu yang telah didapatkan dengan keterpurukan dan kehinaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Merdeka dalam Islam dimaknai dengan sikap ketundukan dan kepatuhan pada Allah. Merdeka adalah penghambaan mutlak kepada zat yang berhak disembah, yaitu Allah. Merdeka adalah terbebas dari segala belenggu penjajahan sesama manusia,
dan keluar dari keterpurukan hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ketika seorang muslim terbebas dari penghambaan kepada selain Allah dan tunduk serta patuh pada hukum dan aturan Allah, di sanalah muncul kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan inilah tujuan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi, juga tujuan dakwah para sahabat dan kaum muslimin yang mengikuti jalan beliau. Ketika peristiwa pertempuran Qadisiyah terjadi, yaitu pertempuran antara kaum muslimin dan Persia, panglima kaum muslimin saat itu, yaitu Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, mengutus salah seorang prajuritnya bernama Rib'i bin Amir untuk menghadap panglima Persia, yaitu Rustum. Dalam pertemuan tersebut, Rustum berkata kepada Rib'i, "Apa tujuan kaum muslimin datang menuju Persia? Mengapa mereka datang ke Persia?" Maka dengan lantang Rib'i menjawab dengan kalimat yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Kalimat itu dinukil dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Rib'i berkata, "Allah Subhanahu wa taala mengirim kami untuk memerdekakan siapa yang dikehendakinya dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah semata, untuk memerdekakan mereka dari dunia yang sempit menuju dunia yang luas, serta memerdekakan manusia dari kesenang-senangan agama lain menuju pada keadilan Islam." Ma'asyiral muslimin rahimahullah, lihatlah bagaimana seorang sahabat yang mulia bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu memahami makna kemerdekaan hakiki. Ketika itu beliau menjadi budak, menjadi hamba sahaya Abu Jahal. Walaupun jasadnya disiksa dengan siksaan yang teramat pedih, akan tetapi beliau tetap mempertahankan keimanannya, sebab beliau memiliki jiwa yang merdeka, jiwa yang bertauhid dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah beliau menjadi hamba yang merdeka dengan seutuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang beliau emban memiliki misi untuk membawa manusia kepada kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan dari kegelapan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala, dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan, dari kekuatan iman menuju pada keadilan. Kemerdekaan yang menjadi gerbang besar menuju kemenangan di dunia dan di akhirat. Sebuah gerakan kemerdekaan yang dalam waktu singkat mengilhami seluruh penjuru bumi, bahkan menginspirasi bangsa Eropa untuk beranjak dari masa kegelapan menuju masa kemajuan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kekuatan ini pula dua imperium besar, Persia dan Romawi, ditundukkan pada awal sejarah Islam. Kemerdekaan tersebut adalah tauhid, sehingga apabila tauhid dicampakkan, maka keterpurukan dan kehinaanlah yang akan kita alami pada masa sekarang ini. Aku qouli hada astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da.
أنفسكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين